Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Adam Pertama dari kelas penulisan karya ilmiah pagi jam 7.30. Di sini saya akan menjelaskan makalah tugas besar 2 saya di sini saya untuk kelompok saya menjelaskan data warehouse untuk penentuan jasa terfavorit untuk perusahaan GMS dengan menggunakan SQL Server. Ini nama-nama anggota-anggotanya. Lalu selanjutnya tuh ada bagian lembah penyataan orisinalitas karya tulis ilmiah. Ya, ini adalah lembarnya. Lalu ada lembar pengesahan karya tulis ilmiah. Di sini ada judulnya, nama ketua tim saya, berdasar biodatanya, lalu ada dosen pembimbingnya dengan beserta tanda tangannya. Oke, selanjutnya tuh ada bagian abstrak, yang dimana nih GMS Gema Musik Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan jasa sound system yang berada di Tangerang. Dalam bisnisnya ini GMS menyewakan soundnya untuk event, hajatan maupun acara lainnya. Terdapat permasalahannya yang terjadi yaitu adalah analisa dan pengolahan data yang masih belum teratur, serta pengolahan data masih belum terkomputasi, dan pengambilan keputusan masih kurang efektif, yang menjadi masalah utama yang sedang dihadapi GMS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibangun sebuah data warehouse di perusahaan GMS untuk mendapatkan sebuah analisa, pengolahan data, dan pengambilan keputusan yang efektif. Oke, ini abstrak yang untuk bahasa Inggrisnya. Oke, lalu ada bagian prakata, pengantar. Ya, selanjutnya tuh ada bagian daftar isinya yang terdapat di makalah ini. Ya, terdapat abstrak, daftar isi, abstrak, daftar label, daftar gambar. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tujuan manfaat, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab terakhir 5 itu kesimpulan. Ada juga ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Oke, di sini ada daftar gambarnya. Oke, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Perkembangan musik di Indonesia terus bergerak mengikuti pengembangan teknologi secara keseluruhan. Minat masyarakat kepada musik pun terus meningkat. Event acara di Indonesia juga terus meningkat mengiringi peningkatnya event acara di Indonesia dan terus meningkatnya perkembangan zaman. Begitu pula dengan jasa sewa sound system untuk kepentingan acara-acara. Masyarakat yang ingin memanfaatkan peluang untuk membuka usaha sound system pun meningkat, tapi dengan perkembangan dunia bisnis yang pesat, harus memiliki strategi sendiri dalam menghadapi persaingan pada masa ini. Oke, analisa pada lingkungan sekitar itu juga dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat dan mengambil untung yang lebih banyak untuk perusahaan. Dalam pengambilan perusahaan membutuhkan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendukung tersedianya informasi dibutuhkan sebuah data warehouse yang berisi data yang telah diolah, dianalisa dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. GMS Gema Musik Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan jasa sound system yang berada di Tangerang. Dalam bisnisnya GMS menyewakan sound untuk event, hajatan, atau maupun acara lainnya. Permasalahannya yaitu dalam analisa dan pengolahan data masih belum teratur, dan pengolahan data masih belum terkomputasi, dan pengambilan keputusan yang masih kurang efektif. Oke, di sini terdapat rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan itu, maka dapat disimpulkan masalahnya itu bagaimana pembuatan data warehouse untuk menentukan
daerah penyewa sound system terbanyak pada usaha sound system GMS ini. Oke, selanjutnya kita ke bab 2. Di bab 2 itu ada tujuan dan manfaat. Tujuan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui daerah mana penyewaan sound system terbanyak, lalu untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di GMS, lalu mengevaluasi masalah yang dialami GMS. Selanjutnya untuk membuat dan merancang data warehouse untuk GMS, dan yang terakhir untuk melakukan implementasi pengumpulan data agar analisa dan pengambilan keputusan lebih efektif. Oke, selanjutnya ada manfaat karya ilmiah. Manfaatnya itu pertama, mempermudah GMS dalam pengambilan keputusan untuk strategi bisnis kedepannya, lalu mempermudah GMS untuk mengelola data customer. Oke, selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi. Tahapan metodologi. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dipilih dalam penelitian ini, yang dimana penelitian deskriptif itu adalah penelitiannya bertujuan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian itu berlangsung, dengan tujuan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Oke. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan penulis dalam pengumpulan dan pengolahan data. Sumber data penelitian diantaranya adalah yang pertama ada sumber data primer. Sumber data primer ini adalah sumber data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama tidak melewati perantara, dapat berupa opini orang secara individual ataupun kelompok, yaitu bisa wawancara, interview, atau pengamatan observasi. Selanjutnya ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang entah tersusun dalam arsip. Selanjutnya tuh ada metode pengembangan sistem. Metode dalam pengembangan data warehouse akan dilakukan sesuai dengan metode 9 langkah Kimball. Langkah-langkah metode 9 langkah Kimball itu adalah: yang pertama itu ada pemilihan proses atau choosing the process. Pada tahap ini dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu proses yang sesuai dengan kebutuhan dan memilih proses yang akan dilakukan analisa. Selanjutnya ada pemilihan grain, choosing the grain. Pemilihan grain berarti menentukan secara tepat apa yang diwakili oleh record pada tabel fakta. Selanjutnya itu ada identifikasi dari penyampaian dimensi, identifying and conforming dimension. Pada tahap ini identifikasi dimensi ini dilakukan penyesuaian dimensi dan grain yang ditampilkan dalam bentuk matriks. Dan selanjutnya itu ada pemilihan fakta, choosing the fact. Grain dari tabel fakta menentukan fakta yang bisa digunakan, dan semua fakta harus diekspresikan pada tingkat yang telah ditentukan oleh sumber. Yang selanjutnya tuh ada penyimpangan pre-calculation di tabel fakta, storing pre-calculation in the fact table. Setelah fakta-fakta dipilih, maka dilakukan pengkajian ulang untuk menentukan apakah ada fakta-fakta yang diterapkan untuk kalkulasi awal. Dan selanjutnya ada memastikan tabel dimensi. Dalam tahap ini menambahkan keterangan selengkapnya pada tabel dimensi. Keterangan harus bersifat intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna, dan menambahkan gambaran teks terhadap dimensi yang memungkinkan gambaran teks harus mudah digunakan dan dimengerti oleh user. Selanjutnya ada pemilihan durasi database. Tahap ini menentukan berapa lama data tersebut tersimpan atau kurun waktu data, misalnya 3 tahun terakhir ataupun 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya ada melacak perubahan dari dimensi secara perlahan. Itu memantau perubahan ada di
data dimensi pada tabel. Pada label dimensi dapat dilakukan dengan melakukan 3 langkah, yaitu mengganti secara langsung pada tabel dimensi, membentuk record baru untuk setiap perubahan baru, dan perubahan data yang membentuk kolom baru yang berbeda. Yang terakhir tuh 9 tuh penentuan prioritas dan model query. Tahapan ini menggunakan cara perancangan fisik untuk menghasilkan data warehouse yang dapat diimplementasikan. Karena itu perlu dibuat suatu sistem atau aplikasi yang di dalamnya bisa berupa query-query yang akan digunakan untuk dapat menampilkan data yang diinginkan oleh pengguna. Oke, sekarang masuk ke bab 4, hasil pembahasan. Dalam pengembangan sistem data warehouse pada GMS Tangerang melibatkan 4 komponen utama dari sistem yang saling berhubungan, yaitu terdiri dari data source adalah sebuah sumber atau data yang berasal dari perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan data warehouse. Data transaksi perusahaan yang akan dijadikan data source terutama pada proses penyewaan sound sistem pada GMS Tangerang. Selanjutnya ada data transformation, yaitu proses pengkonversian data dari data source yang berasal dari data perusahaan dan data disebut diubah menjadi bentuk yang sesuai dengan sistem data warehouse. Proses ini biasanya disebut dengan sebutan ETL. Tahapan transformasi data database operasional ke dalam data warehouse adalah yaitu membaca dan memilih dari database operasional yang berkaitan dengan proses penyewaan jasa yang disediakan oleh GMS Tangerang, melakukan penyeragaman data tertentu untuk membuat data menjadi konsisten dan terintegrasi, dan melakukan perhitungan pada data yang sesuai dengan output yang dihasilkan oleh data warehouse. Yang selanjutnya itu melakukan proses transformasi data sehingga data tersebut siap untuk dimasukkan ke dalam data warehouse. Oke. Selanjutnya itu data warehouse adalah suatu wadah tempat penunjukan untuk menyimpan data historis berdasarkan jangka atau periode waktu tertentu dari perusahaan, dan data tersebut sudah melalui tahap penyaringan yang nantinya akan digunakan untuk sebuah analisis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak pemimpin perusahaan. Di sini itu ada user, adalah orang yang untuk atau pengguna yang nanti akan menggunakan aplikasi data warehouse yang sudah dibuat atau dirancang, yang dimana untuk mempermudah user dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam bentuk laporan. Nantinya laporan tersebut yang digunakan untuk mendukung keperluan analisis pada suatu keputusan. Selanjutnya ada tahap perancangan data warehouse. Di sini ada beberapa tahapan pembentukan sistem data warehouse perusahaan GMS Tangerang, yaitu memilih proses berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diputuskan orientasi pembentukan sistem data warehouse dilakukan pada proses penyewaan source system. Selanjutnya itu memilih grain. Grain merupakan data dari calon fakta yang akan dianalisis. Dengan melakukan pemilihan grain, maka dapat diputuskan hal apa saja yang akan direpresentasikan pada record table fakta. Grain tersebut dapat dalam perancangan sistem data warehouse perusahaan ini yang terdapat pada penyewaan sound system. Pada proses penyewaan sound system yang dianalisis meliputi dari mana yang sering melakukan penyewaan sound system, jenis jasa yang sering dipilih oleh pelanggan, dan jumlah pendapatan yang didapatkan dari setiap jasa yang ada. Oke, selanjutnya ada identifikasi penyelesaian dimensi. Pada tahap ini dilakukan penyelesaian dimensi dengan grain yang ada. Oke, ini tabelnya, data terbanyak di mana, jasa terbanyak. Ya, ini itu identifikasi dimensinya. Oke. Selanjutnya ada pemilihan fakta. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan fakta-fakta yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap fakta tersebut terdiri dari atribut, dimensi, dan data measure. Fakta-fakta ini diidentifikasi, selanjutnya akan diformulasi dalam bentuk laporan, diagram, ataupun grafik yang dapat merepresentasikan data dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna.
Fakta yang terbentuk perancangan data warehouse ini yaitu penyewaan meliputi durasi per jam, jumlah pendapatan, KD jasa, KD pelanggan, KD tim, KD waktu, KD wilayah total. Selanjutnya adalah memilih prekalkulasi pada tabel fakta, menyimpan hasil perhitungan sementara pada tabel fakta. Pada tahapan ini dilakukan proses kalkulasi pada tabel fakta dan menyimpan prekalkulasi tersebut dalam berikutnya. Sini ada tabel prekalkulasi fakta, faktanya penyewa, atributnya total, prekalkulasinya harga durasi per jam, atributnya yang lainnya itu ada jumlah pendapatan, prekalkulasi total upah. Oke, yang pertama adalah melengkapi tabel dimensi. Pada tabel ini dilakukan penambahan deskripsi teks pada dimensi. Teks tersebut harus mudah dipahami oleh user. Berikut deskripsi teks dari tabel dimensi. Ini adalah deskripsi dari tabel dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi waktu yang meliputi KD waktu, bulan, tanggal dan tahun. Nah, laporan ini dapat dilihat berdasarkan periode waktu ditentukan, yaitu yang waktu yang ditentukan yaitu bisa berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Oke, selanjutnya ada dimensi wilayah. Ada atributnya itu ada KD wilayah, nama jalan, nama kabupaten, nama kelurahan, dan nama provinsi. Laporan ini bisa dilihat berdasarkan wilayah yang ditentukan berdasarkan wilayahnya. Yang selanjutnya ada dimensi tim. Untuk atributnya tuh ada KD tim, total anggota, total upah. Untuk deskripsinya tuh laporan dapat dilihat berdasarkan tim yang bertanggung jawab pada perusahaan tersebut dan perhitungan total serta pendapatan yang dari dimensi ini. Oke, selanjutnya tuh ada pelanggan. Yang untuk atributnya itu ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk deskripsinya, laporan dapat dilihat berdasarkan pelanggan yang melakukan transaksi penyewa jasa. Nah, selanjutnya tuh ada dimensi jasa. Untuk atributnya kode jasa, nama jasa, harga per jam. Untuk deskripsi laporan dapat dilihat berdasarkan variasi jenis jasa yang tersedia pada perusahaan. Oke, selanjutnya tuh menentukan durasi dimensi. Tahap ini menentukan durasi dari data perusahaan. Untuk pembuatan data warehouse ini ditetapkan durasi data yang dikumpulkan itu adalah 3 tahun terakhir. Nah, selanjutnya tuh ada melacak perubahan dari data dari dimensi secara perlahan, yaitu mengamati perubahan dari dimensi pada masing-masing tabel dimensi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengganti secara langsung tabel dimensi, pembentukan record baru pada setiap perubahan yang terjadi, dan perubahan data yang terbentuk kolom baru yang berbeda. Dalam perancangan ini digunakan cara yang kedua, yaitu perubahan atribut pada tabel, maka akan menyebabkan pembentukan suatu record baru. Seperti contohnya tuh perubahan nama pelanggan, maka akan mengakibatkan penambahan record baru pada tabel dimensi dengan tetap menyimpan record yang lama. Hal ini dilakukan untuk menjaga data yang lama agar tetap tersimpan sehingga dapat diketahui perubahannya yang terjadi dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya tuh ada memutuskan prioritas query dan bentuknya. Perancangan fiksi digunakan dalam pembuatan data warehouse ini untuk menghasilkan data warehouse yang siap diimplementasikan. Di sini juga dibuat ketetapan query atau laporan untuk menampilkan data yang diinginkan pengguna. Oke, selanjutnya tuh ada skema dalam data warehouse. Skema yang digunakan dalam perancangan data warehouse perusahaan GMS Tangerang adalah skema bintang. Skema bintang itu mempunyai ciri-ciri tabel fakta yang ditempatkan di tengah, lalu dikelilingi oleh tabel dimensi lainnya. Skema bintang ini dipilih karena pembuatannya mudah dan sangat mudah dipahami dalam hal penggunaannya. Oleh karena itu, query yang digunakan untuk membuatnya mudah. Di sini ada skema bintang dari GMS ini, buatan data warehouse GMS. Oke, selanjutnya tuh ada proses ETL. Proses perancang ekstrak transfer load dilakukan setelah selesai perancangan data warehouse. Di sini data-data penyewaan jasa akan dihimpun atau disatukan dan diubah formatnya, kemudian disimpan dalam basis data pada data warehouse secara lengkap. Proses ETL dapat diperhatikan pada gambar tersebut. Oke, ini proses ETL ya.
Nah, selanjutnya adalah tampilan hasil laporan. Berikut adalah gambar-gambar tampilan dari laporan yang sudah dibuat pada sistem data warehouse perusahaan GMS Tangerang, yang dimana tampilan ini tersebut dari laporan wilayah pemesanan terbanyak, laporan jasa paling diminati, laporan pendapatan per tahun. Tampilan laporan selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, ini nih ada laporan wilayah terbanyak berdasarkan transaksi penyewaan data wilayah serta data waktu yang ada. Pihak perusahaan akan mendapatkan hasil laporan wilayah dari 3 tahun terakhir. Berikut ada laporan wilayah selama 3 tahun terakhir. Ini ada laporan wilayahnya. Oke, selanjutnya tuh ada Oke, bisa dilihat ini laporan wilayah terbanyak 3 tahun terakhir itu pada Bangkalan, Jawa Barat, dan Bogor. Oke. Oke. Maaf untuk saya lalat, bukan Bogor, tapi daerah Depok. Jadi ini tiga daerah yang penyewaan laporan wilayah terbanyak terdapat di wilayah tersebut. Oke. Oke, selanjutnya ada laporan jasa yang paling diminati. Berdasarkan data transaksi penyewaan dan data serta data waktu yang ada, pihak perusahaan akan mendapatkan hasil laporan yang paling diminati di data 3 tahun terakhir. Berikut itu ada gambar laporan jasa yang paling diminati selama 3 tahun terakhir. Oke, 3 tahun terakhir. Di sini bisa kita lihat tuh laporan jasa 3 tahun terakhir dari sound system, video shooting, dan fotografi. Bisa kita lihat nih dari datanya. Di sini terlihat untuk fotografi pada tahun 2017 tuh 70, di tahun 2018 tuh 70, dan 2019 tuh untuk bagian fotografi tuh terbanyak itu 106. Untuk sound systemnya tersendiri tuh pada tahun 2017 tuh 130, lalu 2018 129, dan terakhir 2019 195. Yang dilanjutkan dengan video shooting 2017 tuh 91, pada tahun 2018 93, dan pada tahun 2019 135. Di sini tuh bisa kelihatan untuk peminat yang paling jasa yang diminati tuh sound system pada 3 tahun terakhir. Oke, selanjutnya ada bab 5, kesimpulan. Kesimpulan yang hasil dari pengumpulan data, analisis, dan perancangan sistem data warehouse yang dilakukan pada GMS menggunakan metode nested gimbal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Melalui aplikasi data warehouse ini dibentuk pihak perusahaan yang dapat melakukan kegiatan analisis terhadap laporan yang dihasilkan berdasarkan dari berbagai dimensi yang ada. Selanjutnya tuh selain berfungsi sebagai penunjang laporan, aplikasi data warehouse yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis tren jasa atau kecenderungan yang saat ini berlangsung. Oke, selanjutnya tuh ada sistem yang dikembangkan dapat menyajikan laporan dalam bentuk yang sangat interaktif, yaitu menyediakan tampilan grafik maupun tabel sesuai kebutuhan pihak perusahaan, sehingga mempermudah dalam pemahaman terhadap informasi yang dihasilkan. Dan selanjutnya tuh ada sarannya. Adapun sarannya itu berupa maintenance secara rutin sangat diperlukan agar sistem data warehouse dapat terintegrasi dan termonitor dengan baik. Selanjutnya tuh perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sistem data mining agar proses analisis perusahaan dapat dilakukan secara lebih detail mendalam.
berdasarkan pendekatan yang ada dalam proses data mining. Oke. Oke, ini sini bagian ucapan terima kasih dan bagian daftar pustaka dan lampirannya, yang itu adalah lampiran pertama untuk penampilan data yang digunakan. Oke, di sini tuh penelitian didapatkan dari hasil wawancara dan pengumpulan data fisik seperti catatan maupun kalender yang sudah penulis olah menjadi beberapa bagian yang dapat dimasukkan kepada dimensi-dimensi yang sesuai dengan data tersebut. Oke. Data tersebut ditampilkan di bawah ini. Oke. Data pertama itu data dimensi jasanya, terus ada data dimensi lokasinya, terus data dimensi pelanggan, data dimensi tim dan detail tim, data dimensi waktu, data dimensi transaksi. Sekian dari penjelasan saya mengenai pembahasan makalah tugas besar 2 penulisan karya ilmiah. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.